Nikat, Nikat, sayang, tenanglah. Semuanya akan baik-baik. Nikat, Nikat, semuanya akan baik-baik, nah. Shirin, kendalikan emosimu. Jangan menyerah. Kalau seperti ini, kasihan Nikat. Aku tidak bisa merawatnya. Aku bahkan tidak bisa mengendalikan putraku. Mengapa kau di sini? Kenapa kau datang ke sini? Kenapa? Kau kenapa di sini? Apa ini caramu memenuhi tugasmu? Seorang saudara harusnya meletakkan nyawanya sebagai taruhannya. Tapi kau menghancurkan kebahagiaan adikmu. Ayan, kaulah alasan pertunangan Nikat dibatalkan. Kau menghancurkan kehidupan kita. Kenapa? Kenapa? Shirin, Ayan, suamiku ingin bicara dengan kalian. Pertunangan Nikat telah dibatalkan dan putramu yang bertanggung jawab untuk itu. Aku minta Asad untuk tidak menemui Ayan. Atau dia harus menanggung akibatnya. Assalamualaikum. Ada apa, Ibu? Kenapa Ibu terlihat begitu khawatir? Bukan begitu maksudku. Dan memang tidak apa-apa. Kau pindah ke kota ini tanpa seizinku, Ayan. Ini kekuatanku menguasai kota ini. Berkat perilaku sembronomu untuk pertama kalinya. Aku harus memohon sebelumnya kepada seseorang. Aku sudah pergi ke rumahnya, Asad Ahmed Khan, dan aku sudah mengingatkanmu untuk tidak lagi menemui Asad, tapi kau tidak mempedulikan semua itu. Aku seringkali mengingatkanmu dan sudah mengatakan, bagaimanapun itu akan mempengaruhi keluarga kita. Dan aku juga sudah mengingatkanmu untuk menjauhi dia. Namun tetap saja kau temukan dia, dan itu bukan kesalahan Asad. Itu juga kesalahanmu, Ayan.
Dia ingin menghancurkan keluarga kita. Hasilnya agar semua orang tahu. Rencana kotor mereka sudah mulai menghancurkan kita. Pertunangan nikah telah dibatalkan dan tidak jadi menikah sekarang. Ngomong-ngomong, kalau kau ingin bermain api, itu akan menghancurkanmu cepat ataupun lambat. Asad Ahmed Khan akan segera mempelajari semua ini. Aku akan menghancurkan dia dan juga keluarganya. Aku harus berbuat sesuatu, menghancurkan dia. Siapa yang ingin Paman hancurkan itu? Katakan, Paman ingin menghancurkan orang yang berusaha membantu keluargaku? Paman menuduh orang yang membantuku ketika tidak dari kalian yang berada di sana untukku saat itu. Dia pergi keluar dengan caranya untuk membantuku, membantu keluargaku dan saudara perempuannya. Dengan gampang Paman percaya pada Hasina saat dia menceritakan semuanya pada Paman saat kakak Asad berhasil mengalahkan Firoz. Tapi tidak ada satupun dari kalian yang ingin mencari tahu. Apa yang benar-benar salah? Kenapa Kak Asad terpaksa mengambil langkah drastis seperti itu? Apakah Paman tahu bahwa Hasina telah meminta Firoz untuk membuntutiku? Dia membuntutiku kapanpun dia bisa dan kemanapun aku pergi. Akhirnya dia telah melemparkanku dan mengunciku. Paman tidak punya cara untuk mengetahui hal ini. Sebelum Paman sadar aku dalam kesulitan, kakakku bergegas untuk membantuku. Dia kakakku. Kami tidak pernah mengungkapkan hubungan kami selama ini. Meskipun kami bersaudara, kami tidak pernah menceritakannya pada siapapun. Paman tahu kenapa? Kami tidak ingin ada masalah dengan pernikahan Nikat. Berbeda dengan Firoz. Dia bersikeras ingin mengetahui kebenaran tentang kami. Dia bawa aku ke sebuah pabrik di luar kota. Dia memukulku dengan kejam. Paman tidak percaya padaku, kan? Kalau Paman masih kurang yakin, akan kuperlihatkan. Ayan, Lihat aku, Ibu. Ada apa, Ayah? Ini membuat darah Ayah mendidih, kan? Kakak Asad merasakan kemarahan yang sama. Dan dia membalas setiap luka yang menimpa pada tubuhku ini, Ayah. Tapi Paman memang benar. Dia bukan hanya kakakku. Dia lebih dari seorang kakak. Dia adalah pelindungku. Bukan hanya aku saja. Yang lain, dia telah melakukan banyak hal untuk Nikat dan Nuzat. Kak Asad selalu memenuhi tugasnya sebagai seorang kakak. Namun dia selalu ditolak. Dari cinta ayahnya. Dan di sini, Paman telah membuat banyak aturan untuk tuntutan menghancurkan kakakku. Maafkan karena aku terpaksa mengatakan ini. Lupakan untuk menghancurkan kakakku, Paman. Paman tidak akan pernah bisa. Bahkan selai rambutnya tidak akan bisa Paman sentuh. Ayan!
Aku sudah merawatmu dengan tangan ini. Aku akan merasa sangat sedih jika aku harus menggunakannya hanya untuk menyentuh kulitmu. Jadi aku mohon padamu untuk tidak menguji kesabaranku. Itu yang kuingatkan padamu. Paman mungkin akan membunuhku. Karena paman punya hak untuk itu. Tapi jika paman berani meletakkan jari paman pada kakakku, aku bersumpah, aku tidak akan ragu-ragu memotong tangan itu, paman. Ayan! Seharusnya kau tidak boleh kasar pada orang yang lebih tua. Kau diam saja. Ayah bisa tetap tenang kalau tidak mau bicara. Selama ini ayah memang selalu terdiam. Ayah tidak keberatan saat ayah terpisah dengan anak ayah. Tapi aku menolak untuk dipisahkan dengan kakakku. Tidak ada yang bisa memisahkan antara aku dan kakakku. Bahkan ayah pun tidak. Shirin, kau dengar itu? Sudah terbukti tanpa keraguan. Darah itu lebih kental daripada air. Kau dan aku tidak memiliki hubungan darah. Dan itulah sebabnya putramu menghinaku. Selama ini aku memperlakukanmu sebagai adik kandungku, Shirin. Dan ini balasannya. Kakak, tolong. Aku masih ingin pernikahan Nikat dilaksanakan. Meskipun baru saja ada satu kejadian. Kau tahu sendiri Razia sudah bicara dengan Hasina. Tapi Ayan putramu bersikeras untuk merusak segalanya. Bagaimana hubunganku dengan kakakku bisa merusak segalanya? Paman tidak bisa memisahkan dia dariku. Aku menyayangi kakakku. Dan selama ini, aku peduli pada kakakku. Bagaimana dengan adikmu? Kau tidak merasakan apa-apa pada Nikat? Menjaga hubungan dengan Asad begitu penting? Hingga kau mempertaruhkan kebahagiaan Nikat. Ayan, apa kau menginginkan ibumu menderita? Kenapa ibu bicara seperti itu? Ibu tidak tahu harus berkata apa. Ini kebenarannya kan? Ayah, demi Tuhan dengarkan ibu, nak. Pamanmu itu benar, nak. Dia adalah pemberi selamat bagi keluarga kita. Tapi kau malah mencemooh pamanmu dan menghina dia untuk keluarga yang lain. Yang tidak ada hubungannya dengan ibu. Tapi Nikat adalah adikmu. Apa kau tidak dengar? Bibimu masih bisa meyakinkan Hasina. Dia masih bisa menikahkan Nikat, nak. Ayan, apa kau mau mendengarkan ibu? Ibu, apa yang harus aku lakukan? Mulai saat ini, kau tidak bisa bertemu dengan Ayan lagi. Ibu tahu, kau sudah bertemu dengannya secara diam-diam. Sekarang tidak lagi. Berjanjilah pada ibu bahwa kau tidak akan menemui Ayan lagi.
Ibu, ini tidak adil. Tidak boleh dari keluarga kita yang akan menjalin hubungan dengan keluarga itu lagi. Sirin, kau mengatakan seperti ini walaupun tahu apa yang sudah dilakukan Ayan. Kau tahu kalau Asad sudah menyelamatkan nyawa Ayan, tapi kau tetap pada pendirianmu. Hasina sudah memainkan permainan kotor, tapi kau tetap saja ingin menjalin hubungan dengan keluarga itu untuk kepentingan pernikahan Nikat. Rashid, kau menentang pernikahan ini kan? Lalu kenapa? Kau diam saja. Sebaiknya batalkan pertunangan ini. Dan mulai sekarang kita putuskan hubungan dengan keluarga Hasina. Untuk alasan apapun juga. Apalagi menikahkan Nikat dengan keluarga itu lagi. Lakukan saja karena ibu yang memintanya. Apa kau masih perlu alasan untuk melakukannya? Ibu, aku tidak pernah ingin membohongi ibu. Kenapa tiba-tiba? Apakah ada yang mencoba mengancam ibu? Apa semua itu benar-benar penting untukmu, Asad? Ibu ingin kau melakukan ini. Selanjutnya, kau tidak akan pernah melihat Ayan lagi. Saat ini keluarganya membenci kita. Dan ibu tidak ingin kebencian mereka menghancurkan hidupmu, Asad. Kau harus mendengarkan ibu. Selanjutnya, kau tidak akan melihat Ayan. Kenapa mereka berusaha untuk mengancam kita, ibu? Aku tidak mengerti. Asad, ibu tidak ingin berdebat lagi denganmu. Ibu sudah menjelaskannya padamu. Kau harus mendengarkan ibu. Tapi ibu, itu harus ada alasannya. Tentu saja ada alasannya. Aku tahu kau berpikir kalau aku memaksakan hubungan ini padamu. Yang pertama, kita tidak akan menemukan pasangan yang sempurna seperti Imran untuk Nikat. Yang kedua, setelah pertunangan seorang gadis dibatalkan, selamanya dia akan selalu mendapatkan cobaan. Dan setiap dia ingin menikah, ada saja masalah yang menghampiri kehidupannya. Selain Nikat, masih ada 2 perempuan yang belum menikah. Semua orang akan melihat mereka dalam cahaya yang buruk. Aku tahu ini adalah permainan Hasina saja. Tapi kenapa dia melakukan semua ini pada keluarga kita? Jujur saja ya. Itu karena kita sudah menyembunyikan sesuatu. Kita yang sudah bersalah. Selain itu, kita juga harus bisa meyakinkan Hasina. Dia harus yakin dengan apa yang kita katakan ini. Kalau keluarga kita tidak ada hubungan dengan Asad Ahmed Khan. Itu pasti. Dan tetap akan seperti itu. Semoga Hasina masih bisa menerima Nikat. Dia pasti akan menikah dan jadi keluarga mereka, Rahasia. Ayan, kau harus janji pada ibu, nak. Lakukan kebahagiaan untuk Nikat. Bersumpahlah atas kehidupan ibu, nak. Bahwa kau tidak akan pernah menemui Asad lagi. Aku tidak bisa putus hubungan dengan Ayan. Aku yang merawat dia sejak dia masih kecil, Ibu. Ibu tidak bisa memintaku untuk meninggalkan Ayan. Dia masih membutuhkan bimbinganku. Ibu tahu betapa pentingnya kakak Asad bagiku. Tetapi ibu malah menginginkan aku memutuskan hubungan dengan dia. Tolong Bu, jangan memintaku untuk melakukan hal itu. Ibu mau kau harus melakukannya, Asad. Ibu mohon padamu. Kau harus memilih antara ibumu ini atau Ayan. Berjanjilah. Berjanjilah, nak.
bahwa kau tidak akan bertemu lagi dengan Asad. Ayan, kau harus berjanji pada ibu bahwa kau tidak akan bertemu lagi dengan Asad. Berjanjilah. Tolong berjanjilah pada ibu. Ibu, berjanjilah padaku. Lupakan tentang Rashid Ahmed Khan. Ibu tidak boleh bertemu lagi dengannya. Bagaimana ibu? Berjanjilah padaku. Baiklah. Ibu janji padamu. Dan setelah itu, ibu tidak akan pernah bertemu dengan Rashid. Ibu akan melakukan sesuatu yang ibu tidak bisa lakukan. Dalam 17 tahun terakhir, ibu akan melupakannya. Ibu akan melupakan Rashid sepenuhnya. Tapi kau juga, Asad. Kau juga akan melupakan Ayan. Lakukan itu demi ibu. Berjanjilah bahwa kau tidak akan bertemu dengan Asad lagi, ya nak. Baiklah ibu. Kalau memang itu mau ibu, aku berjanji pada ibu. Selanjutnya kami tidak akan pernah bertemu lagi. Tidak akan menemuinya lagi. Kami tidak akan pernah bertemu lagi. Kau sudah datang ke tempat yang tepat, tetapi penghuni lamanya tidak tinggal di sini lagi. Mereka yang dulu tinggal 20 tahun silam, sekarang sudah pergi. Sekarang keluarga baru yang tinggal di sini. Terima kasih. Yang Mulia mengatakan padaku tempat yang tepat. Sekarang aku akan meminta dia untuk mencari ayahku. Aku sangat percaya padanya. Dia pasti akan membantuku.
Bersumpahlah atas hidup ibu, nak. Kau tidak akan pernah bertemu lagi dengan Asad. Kau harus memilih antara ibumu ini atau Ayan. Apa menurut kakak? Kalau kakak berpaling dariku, kakak bisa sembunyikan air matamu. Apa menurut kakak? Aku kecewa karena pertunanganku dibatalkan. Iyakah itu benar? Iya. Aku memang sedikit kecewa, Kak. Karena aku menyukai Imran, Kak. Tapi, Kak, kesedihanku ini tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan dirimu. Dan Kak Asad adalah saudaraku. Aku tahu kalau kalian terluka karena aku. Tapi Imran dan aku baru saja hampir mau dekat. Tapi kalau ikatan kita bertiga sekarang, itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan Imran, Kak. Aku minta jangan korbankan hubungan kalian. Tidak, Kak. Biarkan hubungan ini akan ku... Cukup, Nikat. Kau tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kakak Asad sangat menyayangi serta mencintaimu. Dia menyayangimu, bahkan dia bisa mengabaikan nyawanya untukmu. Apa kau tahu mengapa dia tidak membiarkan ada yang tahu tentang hubungan kita untuk menghindari masalah pernikahanmu? Kau tahu mengapa? Sehingga tidak ada kendala dalam pernikahanmu. Nikat, biar bagaimanapun kau adalah adik kami. Kak Asad telah mengajarkanku bahwa seorang kakak harus mengorbankan segalanya untuk adiknya. Itu tanggung jawab kita untuk membahagiakan adik kita. Dan ini adalah tanggung jawab yang besar. Jika memang harus aku menjauh dari kakak Asad demi kau, aku bersedia untuk melakukannya. Aku tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Tidak. Tidak, Kak Ayan. Begitu banyak kasih sayang yang dicurahkan Kak Asad padaku. Dan semua itu Nikat. sudah cukup untuk seumur hidupku. Najma, kau tahu di mana ibu sekarang? Ibu sekarang sedang istirahat di kamarnya, Kak. Kak Asad? Kakak baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Pergilah belajar. Aku sudah mengetahui rahasiamu, Tuan, kan? Bahkan aku tahu tentang orang yang menemuimu setiap malam dan kenapa. Kalau ini pendapat pribadiku, bahwa kau seharusnya memberitahukan ini pada ibumu.
Aku akan membantumu kalau kau merasa tidak nyaman. Aku akan katakan padanya. Pasti Zoya yang memberitahukan ibu bahwa aku bertemu dengan Ayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kau tidak keberatan, aku punya tugas penting untukmu. Aku juga punya tugas penting untukmu. Benarkah? Apa itu? Pergi dan kemasi barang-barangmu. Dan tinggalkan rumah ini besok pagi. Oh. Apa ada masalah keamanan? Diam kau. Maaf. Jangan bicara lagi. Ini keputusan terakhirku. Tinggalkan rumah ini besok pagi. Apa kau mengerti? Tapi Tuan kan, kenapa tiba-tiba begini? Aku tidak perlu memberimu penjelasan. Aku ada rapat besok pagi. Sebelum aku pulang, kau harus meninggalkan rumah ini. Jangan! Ayah jangan bawa Ayah! Jangan bawa Ayah, Ayah! Ayah! Jangan bawa Ayah! Ayah!
Dia memintaku untuk meninggalkan rumah ini. Dia bahkan tidak mengatakan apa kesalahanku. Oh, sebuah kamar tersedia untuk disewa setelah 1 minggu. Oke, baik. Terima kasih. Kak Zinat dan Kak Anwar tidak akan membiarkanku tinggal sendirian di hotel. Aku butuh keluarga yang layak yang bisa aku tinggali sebagai tamu dan membayarnya. Ada pesan dari kantor visa. Jangan khawatir, Tuan Kan. Aku hampir selesai berkemas. Sebentar lagi juga aku akan pergi dari sini. Ya Allah, apa yang terjadi dengan mereka? Bagaimana mereka bisa lakukan ini? Oh ya? Kenapa kau masih di sini? Tuan Kan, sebentar lagi aku bilang aku akan pergi. Sebenarnya aku ingin... Aku ada pesan dari kantor visa. Mereka menolak memperpanjang visaku. Jadi aku tidak bisa tinggal di India lebih dari sebulan. Kau yang melakukan ini ya? Sehingga aku pergi dari sini, kan? Iya, itu betul. Kau bisa melakukannya. Aku yakin kalau kau punya koneksi ke sana. Kenapa kau lakukan ini padaku? Aku kan sudah bilang aku akan meninggalkan rumah ini, tapi kenapa kau lakukan ini padaku? Kau tidak tahu, Tuan Kan, betapa pentingnya bagiku untuk tinggal di India. Kau selalu saja menghakimiku. Aku senang kau meninggalkan India setelah 1 bulan. Dan sekali lagi, segalanya akan kembali normal di sini. Kalau kau sudah cukup menghinaku, tolong tinggalkan aku sendirian. Pastikan saja, kau sudah pergi sebelum aku kembali. Bagaimana aku bisa menemukan ayahku dalam waktu 1 bulan?